Aku tidak pernah percaya santet. Aku juga tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang kujalani dengan niat ibadah justru menjadi pintu masuk sesuatu yang perlahan ingin membunuh suamiku dan memisahkan kami dengan cara paling keji. Semua berawal 1 minggu setelah kami menikah. Saat rumah kontrakan kecil kami mulai terasa panas, pengap, dan penuh suara-suara yang tidak pernah bisa dijelaskan akal sehat. Dan ketika dokter berkata kandunganku lemah, aku tahu ini bukan sekadar cobaan rumah tangga biasa. Dikatakan bahwa setiap tempat yang dilupakan akan menyimpan sepotong kegelapan. Tapi di tempat ini, kegelapan itu bukan hanya disimpan, ia bernapas. Tidak ada harapan di balik jendela yang tertutup debu ini, hanya perhitungan waktu yang mundur. Begitu jam berdentang tengah malam, Anda akan menyadari bahwa bukan Anda yang terjebak di sini, melainkan tempat inilah yang telah memilih Anda. Dan di sini, kematian hanyalah permulaan cerita. Namaku Rania. Aku menikah dengan suamiku, Bagas, pada awal tahun 2021. Kami tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tak jauh dari area persawahan dan kebun mangga tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Aku dan Bagas tidak pacaran lama. Kami bertemu lewat perantara keluarga, lalu menjalani ta'aruf selama 2 bulan. Anehnya, semuanya terasa begitu mudah. Terlalu mudah bahkan. Bagas adalah lelaki yang tenang, jarang bicara berlebihan, dan selalu terlihat yakin dengan keputusan hidupnya. Aku merasa aman bersamanya. Kami sama-sama percaya, jika Allah sudah memudahkan jalan ini, maka pernikahan kami akan baik-baik saja. Dengan kondisi ekonomi yang masih merintis, kami memutuskan menyewa rumah kontrakan sederhana. Bangunannya kecil, dindingnya sebagian masih papan, atap sengnya sudah berkarat, dan hanya ada 2 ruangan utama. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup, asal kami bersama. Minggu pertama setelah menikah berjalan normal, sampai suatu malam, Bagas mulai berubah. Awalnya ia hanya mengeluh kepanasan, padahal malam itu hujan turun deras. Angin masuk dari sela jendela kayu yang sudah lapuk. Aneh ya, aku kok rasanya panas banget di rumah ini, katanya sambil membuka baju. Nafasnya terengah. Kupikir ia hanya lelah. Kupikir mungkin adaptasi setelah menikah. Tapi keesokan harinya, keluhan itu terulang dan malam-malam berikutnya semakin menjadi. Bagas sering berdiri di depan pintu seperti ingin keluar rumah. Wajahnya tegang, matanya kosong. Aku gak betah di sini, Ran. Dadaku sesak, ucapnya suatu malam. Saat itu, aku mulai merasa takut tanpa alasan jelas. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Setiap malam, terdengar suara seperti buah mangga jatuh di atap. Bunyi duk-duk berat, seolah ada sesuatu dilemparkan dari atas pohon besar di belakang rumah. Aku sempat keluar mengecek. Tidak ada buah mangga jatuh, tidak ada daun berserakan. Tapi suara itu selalu datang menjelang kami tidur. Dan bukan sekali, hampir setiap malam. Bagas mulai jarang tidur. Tubuhnya terasa panas seperti demam. Tapi ketika aku pegang, suhunya normal. Ia sering menggaruk kulit lengannya sampai merah. Suatu sore, aku menemui ibu mertua dan menceritakan semuanya. Beliau diam lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Nak, ini bukan soal rumah panas. Kayaknya ada yang ngirim sesuatu." Kata-kata itu membuat bengkukku dingin. Sejak hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Aku sering merasa diawasi, seperti ada yang berdiri di sudut ruangan, tapi saat kutoleh, tak ada siapa-siapa. Seminggu kemudian, aku muntah hebat dan pingsan. Saat ke dokter, aku dinyatakan hamil. Seharusnya itu menjadi kabar bahagia. Tapi anehnya, sejak aku hamil, gangguan di rumah justru semakin menjadi. Bagas sering melamun. Tatapannya kosong, seperti mendengar sesuatu yang tidak aku dengar. Dan setiap kali malam tiba,
Aku selalu merasa rumah ini bukan lagi milik kami berdua saja. Aku belum tahu saat itu bahwa apa yang masuk ke rumah kami bukan sekadar gangguan biasa, dan bahwa ini baru permulaan. Sejak dokter menyatakan aku hamil, rumah itu tidak pernah lagi terasa sama. Aku sering terbangun tengah malam dengan dada sesak, seolah ada beban berat menindih perut dan napasku. Setiap kali ku buka mata, ruangan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu bohlam yang menggantung di tengah kamar seperti redup, padahal saklarnya menyala normal. Bagas jarang tidur. Ia duduk bersandar di dinding, lututnya ditarik ke dada. Tatapannya kosong menatap pintu kamar. Ada yang berdiri di luar, katanya suatu malam. Suaranya bergetar. Aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa. Jangan bercanda, Mas. Aku takut, kataku sambil memeluk perutku. Bagas menggeleng pelan. Aku gak bercanda. Aku dengar napasnya. Saat itu, bulu kuduku berdiri. Aku bersumpah. Aku juga mendengar sesuatu. Napas berat, terputus-putus, seperti orang tua yang kelelahan. Tapi suara itu langsung hilang ketika aku menutup mata dan membaca doa. Gangguan fisik mulai muncul pada tubuhku. Aku sering mual, tapi bukan mual biasa seperti ibu hamil pada umumnya. Setiap muntah, rasanya seperti ada yang mencengkram tenggorokanku dari dalam. Kepalaku sering berdenyut dan di bagian bawah perut ada sensasi dingin menusuk yang sulit dijelaskan. Suatu pagi, aku menemukan bekas lebam kebiruan di pahaku. Bentuknya tidak beraturan, seperti bekas jari. Aku bertanya pada Bagas. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih. Semalam kamu ketawa sendiri, Ran. Terus kamu kayak ngobrol, tapi suaramu bukan suara kamu. Aku langsung menangis. Malam-malam berikutnya menjadi neraka kecil bagi kami. Suara Mangga jatuh semakin sering, bahkan kadang bukan hanya satu. Duk, duk, duk. Berturut-turut seolah ada yang sengaja melempari atap rumah kami. Suatu malam, Bagas keluar membawa senter. Aku mengikutinya meski tubuhku gemetar. Di belakang rumah, pohon mangga tua itu berdiri diam. Tidak ada satupun buah jatuh di tanah. Tapi ketika Bagas mengarahkan senter ke atas atap, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ada cairan hitam kental menetes dari sela-sela seng. Baunya menyengat, busuk seperti darah bercampur bangkai. Bagas muntah di tempat. Aku langsung pingsan. Sejak kejadian itu, kondisi Bagas semakin memburuk. Tubuhnya sering panas dingin, kulitnya memerah, lalu muncul bintik-bintik kecil berisi cairan. Ia menggaruk tanpa sadar, sampai darah menetes di lantai. Yang paling menakutkan bukan itu. Bagas mulai berubah secara mental. Ia sering menatap pisau dapur terlalu lama. Kadang tangannya bergetar hebat, seolah ada dorongan kuat yang menahannya. Ada suara yang nyuruh aku ngelakuin hal aneh, katanya suatu malam sambil memegangi kepalanya. Suara itu bilang, aku harus nyakitin diri sendiri biar semua berhenti. Aku memeluknya sambil menangis. Aku tahu ini sudah di luar batas logika. Kami memanggil ustadz keluarga. Rumah dibacakan doa, air diberi bacaan, disiramkan ke sudut-sudut ruangan. Saat doa dibaca, aku merasakan perutku seperti ditusuk jarum berkali-kali. Aku menjerit tanpa sadar. Ustadz itu berhenti membaca. Wajahnya pucat. Bu, ini gangguannya nggak satu, katanya pelan. Ada yang nempel di suami dan ada yang muter-muter di rumah ini. Aku menggigil. 2 hari setelah itu, dokter menyatakan kandunganku lemah. Aku harus bed rest total. Stres dilarang.
Tapi bagaimana caranya tenang jika setiap malam aku mendengar langkah kaki mondar-mandir di ruang tamu? Aku sering bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang perempuan berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang, kusut, dan tubuhnya basah seperti habis kehujanan. Saat ia menoleh, wajahnya rusak, matanya kosong, mulutnya robek sampai ke pipi. Ia selalu berbisik hal yang sama. Dia bukan milikmu. Aku terbangun sambil menjerit. Bagas semakin sering ingin keluar rumah. Ia bilang, setiap berada di dalam, dadanya panas seperti terbakar. Akhirnya, dengan kondisi kehamilanku yang semakin rentan dan gangguan yang tak berhenti, kami mengambil keputusan besar. Kami akan pindah kontrakan. Aku berharap pindah rumah berarti keluar dari teror. Aku tidak tahu saat itu bahwa apa yang mengikuti kami tidak terikat pada tembok atau atap, dan bahwa mimpi buruk ini justru akan menjadi jauh lebih kejam. Kami pindah rumah dengan satu keyakinan bodoh, bahwa teror itu melekat pada bangunan, bukan pada kami. Kontrakan baru kami berada di pinggir kota Purwokerto, sedikit lebih ramai, dekat jalan utama dan jauh dari kebun atau pepohonan besar. Rumahnya tembok permanen, lantainya keramik dingin, dan memiliki jendela besar di ruang tengah. Saat pertama masuk, aku menghirup napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa bisa bernapas. Hari pertama berjalan normal. Hari kedua masih terasa aman. Tapi pada malam ketiga, Bagas terbangun dengan jeritan yang tidak pernah kulupakan. Ia duduk tegak di kasur. Tubuhnya basah oleh keringat. Matanya melotot menatap kosong ke arah jendela. "Dia ikut, Ran," katanya dengan suara patah. "Dia ada di sini." Aku menoleh ke arah jendela. Tirai tertutup rapat. Tidak ada bayangan, tidak ada suara. Tapi udara di kamar mendadak panas dan pengap, seperti malam pertama kami di rumah lama. Sejak malam itu, gejala Bagas semakin mengerikan. Bintik-bintik di kulitnya berubah menjadi luka bernanah. Kulitnya pecah-pecah mengeluarkan cairan kuning bercampur darah. Bau busuk mulai muncul dari tubuhnya, meski ia mandi berkali-kali dalam sehari. Yang membuatku paling takut, Bagas seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia menggaruk sampai dagingnya robek, dan saat kutahan tangannya, ia menangis seperti anak kecil. "Aku gak kuat, Ran. Rasanya ada yang jalan di bawah kulitku." Suatu malam, aku mendapati Bagas di dapur, memegangi alat parut kelapa. Ia tidak sadar aku berdiri di belakangnya. Tangannya bergerak pelan, menggesekkan parutan itu ke kulit lengannya sendiri. Darah mengalir, dagingnya terkelupas. Tapi wajahnya datar. Tidak ada ekspresi kesakitan, hanya kosong. Aku menjerit dan merebut alat itu. Bagas langsung jatuh terduduk, menutup wajahnya sambil berteriak histeris. "Ada yang nyuruh aku, Ran. Ada yang bisik di telingaku. Katanya ini satu-satunya cara biar panasnya berhenti." Aku memeluknya, tanganku gemetar, tubuhku dingin. Saat itu aku sadar, suamiku sedang dihancurkan dari dalam. Aku mulai percaya, ini bukan penyakit medis, ini bukan stres, ini kiriman. Kami mendatangi banyak orang, satu demi satu. Ada yang mengaku bisa melihat, ada yang membaca doa dengan bahasa yang tak kupahami. Ada yang menyuruh kami mandi air bunga, puasa mutih, bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Suami kamu ini kena ilmu racun." Tapi setiap kali kami pulang, kondisi Bagas justru semakin parah. Luka di kulitnya menyebar, dari tangan, ke dada, ke leher. Rasa panas itu tidak hilang. Bahkan kadang Bagas berteriak seolah ada sesuatu yang menyengat jantungnya. Aku hamil besar saat itu. Tubuhku lemah, tapi aku tidak punya pilihan selain kuat. Suatu malam,
Bagas berbisik padaku dengan suara hampir tidak terdengar. Kalau aku mati, jangan salahkan siapa-siapa. Aku capek. Aku menampar pipinya. Aku menangis sambil berteriak. Jangan ngomong gitu. Anak kita butuh kamu. Bagas hanya tersenyum pahit. Aku takut. Aku gak bakal hidup lama. Aku mulai bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini? Beberapa orang pintar memberikan petunjuk berbeda-beda, tapi ada satu kesamaan yang terus muncul. Ini bukan orang baru, ini orang dari masa lalu. Hatiku mencelos. Aku tahu, ada seseorang yang pernah sakit hati padaku. Seseorang yang tidak menerima pernikahanku. Tapi aku tidak berani menuduh. Aku tidak ingin pikiranku diracuni kebencian. Di saat hampir putus asa, seorang kerabat menyarankan satu tempat terakhir. Sebuah terapi pengobatan holistik di Kalimantan terkenal bisa menangani kasus ilmu hitam berat. Aku tidak peduli logika lagi. Aku hanya ingin suamiku hidup. Dan aku tidak tahu bahwa di tempat itulah aku akan mendengar nama racun yang kelak menghantui hidupku selamanya. Racun yang tidak membunuh cepat, tapi memakan tubuh perlahan, sampai jantung berhenti berdetak. Perjalanan menuju tempat terapi itu terasa seperti perjalanan menuju vonis. Kami menempuh belasan jam perjalanan darat dan sungai di Kalimantan Tengah. Semakin jauh dari kota, sinyal menghilang. Jalan berubah menjadi tanah merah dan hutan lebat mengurung dari kiri dan kanan. Sepanjang perjalanan, Bagas lebih banyak diam. Tubuhnya dibungkus perban tipis, tapi dari sela-selanya masih terlihat cairan kuning bercampur darah merembes keluar. Bau busuk itu bukan bau luka biasa. Tempat terapi itu berada di pinggir desa, dikelilingi pohon besar dan sungai berair hitam. Bangunannya sederhana, dari kayu ulin tua, dengan lantai yang dingin meski siang hari. Begitu aku melangkah masuk, perutku langsung mual hebat. Bagas terhuyung. Ia memegangi dadanya, napasnya berat. Panas, dia gak suka tempat ini, gumamnya. Orang yang menangani kami memperkenalkan diri sebagai Pak Arya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia tidak banyak bertanya, hanya meminta kami duduk berhadapan. Ia menatap Bagas lama, terlalu lama. Kemudian ia berkata satu kalimat yang membuat jantungku hampir berhenti. Ini bukan santet biasa. Suami kamu diracuni secara gaib. Aku gemetar. Diracuni? Maksudnya bagaimana, Pak? Pak Arya mengambil air putih, membacakan doa pelan, lalu menyiramkannya ke tangan Bagas. Reaksi Bagas langsung brutal. Tubuhnya kejang, ia muntah hitam kental bercampur bau besi, matanya memerah, urat lehernya menegang. Ia menjerit bukan seperti manusia, lebih mirip raungan panjang yang membuatku menutup telinga. Pak Arya tidak berhenti, ia membaca doa semakin keras. Lalu Bagas terdiam mendadak. Kepalanya terkulai, nafasnya berat. Pak Arya menoleh padaku. Wajahnya serius. Racun ini namanya racun sangga. Aku belum pernah mendengarnya seumur hidupku. Pak Arya menjelaskan dengan suara pelan tapi menusuk. Racun sangga bukan racun fisik. Ia adalah racun gaib yang memiliki roh. Racun itu dikirim melalui perantara, makanan, angin, tanah, atau bahkan hanya niat. Setelah masuk ke tubuh korban, racun itu hidup. Ia berjalan di bawah kulit, memakan daging sedikit demi sedikit, menyebabkan panas ekstrim, gatal tak tertahankan, luka bernanah, dan dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Kalau sudah sampai jantung, kata Pak Arya, korbannya mati pelan-pelan. Biasanya dianggap sakit biasa. Aku menangis. Tanganku gemetar memegang perutku. Pak Arya melanjutkan. Yang bikin racun ini berbahaya, dia punya tugas.
bukan cuma membunuh, tapi menghancurkan rumah tangga. Aku tersentak. Bagas mulai bergerak lagi. Tubuhnya menggeliat. Dari pori-pori kulitnya keluar cairan hitam pekat. Baunya membuatku hampir pingsan. Pak Arya mengoleskan minyak berwarna gelap ke luka-luka Bagas. Saat minyak itu menyentuh kulit, Bagas menjerit. "Ada yang dibakar! Dia terbakar!" teriaknya. Aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak ingin tahu. Setelah proses panjang, Bagas tertidur seperti pingsan. Napasnya masih berat, tapi wajahnya sedikit lebih tenang. Pak Arya berkata, penyembuhan racun sangga tidak bisa instan. Harus bertahap, harus dibentengi dengan amalan, harus dijaga pikiran, emosi, dan hubungan suami istri. Kalau salah satu dari kalian goyah, katanya, racun ini bisa aktif lagi. Aku mengangguk, meski hatiku ketakutan. Sebelum kami pulang, Pak Arya memberiku satu peringatan terakhir. Yang mengirim ini, orangnya tidak jauh dari hidupmu. Sakit hatinya belum mati. Aku tahu persis kepada siapa kata-kata itu bisa mengarah. Sepulang dari terapi, kondisi Bagas sempat membaik. Luka-lukanya mengering, gatalnya berkurang. Ia bisa tidur lebih lama. Aku sempat berharap kami selamat. Aku tidak tahu saat itu bahwa racun sangga tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu. Dan kali ini, ia tidak akan menyerang tubuh. Ia akan menyerang perasaan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah kami kembali terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang dingin, seperti menunggu sesuatu meledak. Kondisi Bagas memang membaik. Luka-lukanya mengering, bau busuk di tubuhnya perlahan menghilang, dan ia bisa tidur tanpa jeritan. Anak pertama kami lahir sehat. Saat pertama kali menggendong bayi itu, aku menangis lega. Aku yakin kami sudah melewati bagian terburuk. Ternyata aku salah. Perubahan Bagas tidak datang mendadak. Ia datang pelan, halus, hampir tidak terasa, seperti racun yang menetes setetes demi setetes. Bagas menjadi dingin. Ia jarang berbicara. Jika berbicara, nadanya datar. Tatapannya sering kosong, seolah melihat sesuatu di balik tubuhku. Aku sering menangkapnya menatap wajahku lama, lalu mengalihkan pandangan dengan ekspresi jijik yang cepat ia sembunyikan. "Kamu capek?" tanyaku suatu malam. "Biasa aja," jawabnya singkat. Aku mulai merasa tidak diinginkan di rumah sendiri. Hal-hal sepele berubah menjadi pertengkaran besar. Masalah kecil, makanan terlalu asin, bayi menangis terlalu lama, aku lupa menutup pintu, semuanya bisa memicu ledakan emosi. Padahal sebelumnya, Bagas bukan orang seperti itu. Suatu malam, saat kami bertengkar hebat, aku mendengar bisikan di kepalaku. "Tinggalkan dia." Aku terdiam. Bagas juga terdiam. Lalu berkata hal yang membuat darahku membeku. Aku ngerasa kita salah nikah. Kalimat itu terasa bukan berasal dari mulut suamiku. Aku mulai sering sakit-sakitan. Badanku lemas, pikiranku kacau, jantungku berdebar tanpa sebab. Aku menjadi mudah curiga, mudah tersinggung, dan merasa ingin pergi dari rumah setiap hari. Kami kembali menghubungi Pak Arya. Ia meminta kami mengirim foto rumah yang kami tinggali sekarang. Tak lama setelah foto terkirim, ia menelepon dengan suara berat. "Rumah kalian ditanam buhul." Aku terdiam. Buhul, kata Pak Arya, adalah media gaib untuk menarik jin. Biasanya ditanam di sudut rumah, atap, atau bahkan diselipkan ke dalam tubuh korban. Fungsinya satu, membuat rumah menjadi sarang gangguan. "Yang ini bukan racun sangga," katanya. "Ini santet pemisah rumah tangga." Pak Arya menjelaskan santet ini bekerja dengan mengirim jin dasim. Jin yang tugasnya merusak hubungan suami istri, membuat cinta berubah jadi benci, sabar berubah jadi amarah, dan keinginan bertahan berubah jadi dorongan bercerai.
dan semua cirinya ada pada kami. Petunjuk yang diberikan kembali mengarah ke satu sosok dari masa laluku. Seseorang yang tidak pernah benar-benar ikhlas melihatku menikah. Hatiku hancur. Aku tidak ingin percaya. Aku tidak ingin menuduh. Tapi yang kurasakan di rumah ini bukan lagi rasa cinta. Bagas mulai melihatku berbeda. Suatu malam ia berkata dengan suara aneh, "Kenapa wajah kamu kelihatan tua?" Aku terdiam. Aku menatap cermin. Wajahku biasa saja. Tapi Bagas melanjutkan dengan mata ketakutan. "Tadi aku lihat kamu kayak nenek-nenek. Kulit kamu hitam, matanya cekung." Aku gemetar. Kami memutuskan pindah rumah lagi. Tapi kali ini tidak ada rasa berharap, hanya rasa lelah. Di rumah baru, aku mencoba bersikap normal. Tersenyum, memasak, mengurus anak. Bagas juga berusaha terlihat biasa. Tapi jarak itu semakin jelas. Ia sering pulang larut, sering beralasan capek. Dan suatu hari, aku menyadari sesuatu yang paling menyakitkan. Bagas mulai mencari kebahagiaan di luar rumah. Setahun berlalu dalam keadaan seperti itu. Dingin, asing, dan penuh luka yang tidak terlihat. Hingga suatu hari, tubuh Bagas kembali menunjukkan tanda-tanda yang sangat kukenal. Ia menggaruk lengannya. Kulitnya memerah. Dan aku tahu, racun Sangga kembali bangun. Aku selalu percaya satu hal. Santet bisa menyakiti tubuh. Tapi pengkhianatan adalah racun yang paling mematikan jiwa. Hari itu aku tidak berniat mencurigai apapun. Aku hanya ingin meminjam ponsel Bagas untuk memesan susu bayi. Ponselnya tergeletak di sofa, layar menyala, dan sebuah notifikasi muncul. Satu nama perempuan, satu kalimat singkat. "Aku kangen kamu, jangan lama-lama ya." Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku membuka pesan itu, dan dunia runtuh tepat di hadapanku. Pesan-pesan panjang, panggilan mesra. Janji-janji kosong yang seharusnya hanya menjadi milikku. Bagas berselingkuh. Saat aku mengonfrontasinya, ia tidak marah. Ia tidak membela diri. Ia hanya menatapku dengan wajah kosong. Tatapan yang sama seperti saat racun Sangga pertama kali menyerangnya. "Aku gak tahu kenapa aku ngelakuinnya," katanya pelan. "Rasanya kepalaku kosong. Aku pengen pergi dari rumah." Kata-kata itu tidak menghibur, justru menusuk lebih dalam. Malam itu aku menangis tanpa suara. Anakku tertidur di sampingku. Dan aku bertanya dalam hati, apa ini juga bagian dari santet? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kuduga. 2 hari setelah aku mengetahui perselingkuhan itu, Bagas jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Ia mengeluh gatal yang luar biasa. Bukan di satu titik, tapi di seluruh tubuhnya. Ia menggaruk sampai kuku-kukunya berdarah. Kulitnya memerah, lalu muncul bintik-bintik berisi nanah yang cepat sekali membesar. Bau busuk itu kembali. Bau yang sama seperti pertama kali kami datang ke Kalimantan. Bagas berteriak kesakitan, memegangi dadanya. "Ran, panas. Di sini panas banget," katanya sambil menunjuk ke arah jantung. Aku langsung teringat kata Pak Arya. Kalau racun ini sudah menjalar ke jantung, waktunya tidak lama. Aku ingin marah. Aku ingin pergi. Tapi aku tidak bisa. Di hadapanku bukan hanya seorang suami yang mengkhianati, tapi seorang manusia yang sedang perlahan dimakan dari dalam. Aku kembali menghubungi Pak Arya. Suara beliau di seberang sana terdengar berat. "Racun Sangga itu aktif lagi," katanya. Dan kali ini, dia datang bersamaan dengan santet pemisah. Pak Arya menjelaskan sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ketika Bagas berselingkuh, benteng batinnya runtuh. Rasa bersalah, nafsu, dan kebencian membuka jalan bagi racun itu untuk kembali bekerja. Yang ngirim belum berhenti, katanya. Dia belum puas. Tujuannya jelas,
rumah tangga kamu hancur, suamimu mati pelan-pelan. Malam itu Bagas kejang hebat. Dari luka-luka di kulitnya keluar cairan hitam pekat. Ia muntah cairan serupa. Tubuhnya menggigil, matanya terbalik, dan dari mulutnya keluar suara parau yang bukan suaranya. Lepasin aku, dia milikku. Aku memeluk anakku sambil membaca doa sekuat yang kubisa. Tangisku pecah. Aku tidak tahu kepada siapa suara itu berbicara. Aku hanya tahu kami sedang berada di ujung kehancuran. Dalam keadaan setengah sadar, Bagas memegang tanganku. "Kalau aku mati, kamu bakal bahagia kan?" bisiknya. Hatiku remuk. Aku sadar saat itu juga bahwa santet ini tidak hanya ingin membunuh Bagas. Ia ingin menghancurkanku sebagai istri dan ibu. Racun Sangga kembali hidup. Dan kali ini ia bekerja lebih cepat. Lebih kejam. Dan aku tahu, jika tidak ada keajaiban, ini akan menjadi bab terakhir kebersamaan kami. Aku menulis bagian ini bukan sebagai istri yang bahagia. Aku menulisnya sebagai seseorang yang selamat, tapi tidak pernah benar-benar utuh kembali. Malam-malam terakhir bersama Bagas adalah malam yang tidak ingin kuingat, tapi terus datang dalam mimpi. Tubuhnya semakin kurus. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. Luka-luka bernanah itu tidak lagi hanya muncul di tangan dan kaki. Mereka merambat ke dada, ke leher, mendekati jantung. Dokter tidak bisa menjelaskan. Obat tidak bekerja. Semua hasil lab normal. Tapi aku tahu, yang membunuh Bagas bukan penyakit medis. Pak Arya berkata jujur. Racun Sangga ini bisa ditekan, tapi tidak selalu bisa dihabisi. Apalagi kalau yang ngirim tidak berhenti. Ia menyarankan satu hal yang paling berat bagiku. Melepaskan secara batin. Bukan menyerah, tapi berhenti melawan dengan emosi yang berantakan. Aku berhenti bertanya siapa pelakunya. Aku berhenti berharap permintaan maaf. Aku berhenti menunggu keadilan dunia. Aku hanya fokus satu hal. Menjaga anakku dan kewarasanku sendiri. Bagas semakin sering melamun. Kadang ia memanggil nama perempuan yang bukan aku. Kadang ia menatapku dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenalku. Suatu malam ia berkata dengan suara sangat tenang, "Aku capek, Ran. Aku pengen tidur lama." Aku memeluknya. Aku menangis tanpa suara. Aku tahu itu bukan sekedar kelelahan. Kami tidak bercerai secara resmi, tapi kami juga tidak lagi benar-benar menjadi suami istri. Kami hidup di satu rumah dengan jarak yang tak terlihat. Dan di antara jarak itu, ada sesuatu yang masih tinggal. Beberapa minggu kemudian, gatal dan panas itu kembali menyerang Bagas dengan sangat cepat. Kali ini aku melihat dengan jelas bagaimana racun itu bekerja. Tubuhnya melemah dari hari ke hari, seperti lilin yang meleleh perlahan. Anehnya, di saat Bagas semakin dekat dengan ajalnya, rumah justru terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi bisikan. Seolah tugas itu hampir selesai. Suatu pagi, Bagas menatap anak kami lama sekali. Lalu menatapku. "Maafin aku," katanya. Hanya itu. Beberapa hari setelahnya, Bagas dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Dokter berusaha keras, tapi aku sudah siap menerima apapun. Bagas selamat, tapi tidak pernah benar-benar sembuh. Ia hidup dengan tubuh yang rapuh dan jiwa yang tidak lagi sama. Kami akhirnya berpisah jalan, bukan karena benci, tapi karena tidak sanggup saling bertahan. Aku
aku pindah kota, menyembunyikan diri, membesarkan anakku jauh dari masa lalu. Sampai hari ini, aku tidak tahu apakah orang yang mengirim racun sangga itu puas atau tidak. Aku hanya tahu satu hal, ilmu hitam itu nyata. Ia tidak selalu membunuh, kadang ia hanya menghancurkan dan membiarkan korbannya hidup dengan sisa-sisa luka. Dan jika kamu bertanya apakah semuanya sudah selesai? Tidak, karena sampai sekarang, setiap kali aku mencium bau besi bercampur busuk di udara, aku tahu racun itu tidak pernah benar-benar pergi.